Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neneng Masturo akan mempresentasikan mata kuliah strategi pembelajaran yang berjudul Karakteristik Proses Belajar dan Tahapan Perkembangan Siswa Sekolah Dasar. Proses belajar merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam belajar. Esensinya adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan siswa dalam upaya mengubah perilaku yang dilakukan secara sadar melalui interaksi dengan lingkungan. Karakteristik proses belajar di sekolah dasar. Yang pertama, proses belajar berdasarkan teori dan tipe belajar. Kita akan bahas tentang teori belajar terlebih dahulu. Ada beberapa teori belajar yang bisa dapat kita kaji sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan proses belajar di sekolah dasar. Pertama, teori belajar disiplin mental. Artinya, teori belajar ini menganut prinsip bahwa manusia memiliki sejumlah daya mental, seperti mengamati, menanggapi, mengingat, dan berpikir. Yang kedua, teori belajar asosiasi. Teori ini berdasarkan pada perubahan tingkah laku yang menekankan pada pola perilaku yang berulang-ulang sehingga menjadi aktivitas yang rutin dan otomatis. Artinya dalam teori ini belajar lebih mengutamakan stimulus respon yang membentuk kemampuan siswa secara spesifik dan terkontrol. Yang ketiga, teori insight. Teori ini mengubah pemahaman siswa. Artinya perubahan ini akan terjadi apabila siswa menggunakan lingkungan. Belajar adalah suatu proses yang bersifat eksploratif, imajinatif, dan kreatif. Yang keempat, teori belajar Gestalt. Teori ini siswa merupakan individu yang utuh. Oleh karena itu, belajar lebih mengutamakan keseluruhan, melihat bagian-bagian yang mengandung makna dan hubungan. Pembelajaran selalu diberikan dalam bentuk problematik, aktual, dan nyata. Selanjutnya, tipe belajar. Tipe belajar yang dikemukakan oleh Geek tahun 1970 antara lain. Pertama, signal learning, belajar melalui isyarat. Belajar isyarat merupakan tipe belajar yang membentuk perilaku melalui sinyal atau isyarat, sehingga terbentuk sikap tertentu, tetapi respon yang ditimbulkan dapat bersifat umum, tidak jelas, bahkan emosional. Yang kedua, stimulus respon learning, belajar melalui rangsangan tindak balas. Belajar ini merupakan tipe belajar yang dapat membentuk perilaku melalui pengkondisian stimulus untuk menghasilkan suatu tindak balas. Yang ketiga, chaining learning, belajar melalui perangkaian. Belajar chaining ini merupakan tipe belajar yang dapat membentuk perilaku melalui beberapa stimulus respon yang berangkai. Yang keempat, verbal association learning, belajar melalui perkaitan verbal. Belajar tipe ini adalah merupakan tipe belajar yang dapat membentuk perilaku melalui perkaitan verbal. Artinya, perkaitan ini bisa dimulai dari yang sederhana. Yang kelima, discrimination learning, belajar melalui membeda-bedakan. Tipe belajar ini dapat membentuk perilaku melalui proses membeda-bedakan objek yang abstrak maupun yang konkret. Siswa dapat membedakan sesuatu yang berkaitan dengan ruang, bentuk, peristiwa, gambar, dan juga lambang. Yang keenam, konsep learning, belajar melalui konsep. Tipe belajar ini dapat membentuk perilaku pemahaman terhadap suatu benda, peristiwa, kategori, golongan, dan suatu kelompok. Yang ketujuh, rule learning, belajar melalui aturan-aturan. Tipe belajar ini dapat membentuk perilaku aturan, artinya belajar melalui proses belajar yang membentuk kemampuan siswa supaya memahami aturan-aturan dan mampu menerapkannya. Belajar melalui aturan belajar berarti melalui dalil-dalil, rumus-rumus, dan ketentuan. Yang kedelapan, problem solving learning, belajar melalui pemecahan masalah. Artinya, tipe belajar ini dapat membentuk perilaku kegiatan pemecahan masalah. Tipe belajar ini merupakan tipe belajar yang dapat membentuk siswa berpikir ilmiah dan kritis yang termasuk pada belajar yang menggunakan pemikiran atau intelektual tinggi.
Sekarang kita bahas hasil belajar. Hasil belajar merupakan kulminasi dari suatu proses yang telah dilakukan dalam belajar. Hasil belajar harus menunjukkan suatu perubahan tingkah laku atau perolehan perilaku yang baru yang bersifat menetap, fungsional, positif, dan disadari. Kemudian, untuk melihat hasil belajar yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis dan ilmiah pada siswa dapat dikaji proses maupun hasil berdasarkan pertama, kemampuan membaca, mengamati, atau menyimak. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi atau membuat sejumlah pertanyaan berdasarkan substansi yang dibaca, diamati, atau didengar. Yang ketiga, kemampuan mengorganisasi hasil-hasil identifikasi dan mengkaji dari sudut persamaan dan perbedaan. Yang keempat, kemampuan melakukan kajian secara menyeluruh. Kemampuan tersebut sudah diterapkan di sekolah dasar khususnya pada kelas tinggi. Selanjutnya, tahapan perkembangan siswa sekolah dasar. Tahapan perkembangan siswa dapat dilihat dari aspek perkembangan berikut ini. 1. Perkembangan fisik. Perkembangan ini berkaitan dengan perkembangan berat, tinggi badan, dan perkembangan motorik. Siswa sekolah dasar, kemampuan motoriknya mulai lebih halus dan terarah. Tetapi berat badan siswa laki-laki lebih ramping daripada siswa perempuan karena pada masa adolesen perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Yang kedua, perkembangan sosial. Perkembangan ini berkaitan dengan pemisahan kelompok jenis kelamin. Sehingga dalam pengelompokan siswa lebih senang berkelompok berdasarkan jenis kelamin, padahal kurang sesuai menurut kriteria pengelompokan belajar. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Perkembangan ini dilihat dari cara siswa berkomunikasi, menunjukkan bahwa mereka sudah mampu menggunakan bahasa yang halus dan kompleks. Siswa di kelas tinggi rata-rata perbendaharaan kosakatanya meningkat menjadi sekitar 50.000 kata. Yang keempat, perkembangan kognitif. Perkembangan ini merupakan perkembangan yang berorientasi pada peningkatan berpikir logis maupun kemampuan manipulatif. Siswa dapat melihat beberapa faktor dan mengkombinasikannya dengan berbagai cara untuk mencapai hasil yang sama. Kelima, perkembangan moral. Perkembangan ini berkaitan dengan kemampuan bertindak menjadi orang baik. Tindakan yang dilakukan selalu berorientasi pada orang lain yang dianggap berbuat baik. Bahkan siswa akan melakukan tindakan yang baik apabila orang lain merasa senang. Yang keenam, perkembangan ekspresif. Perkembangan ini dilihat dari kegiatan ungkapan bermain dan kegiatan seni. Siswa sekolah dasar sudah menyadari aturan dari suatu permainan. Bahkan siswa pada usia itu sudah mulai membina hobinya. Yang ketujuh, aspek-aspek intelijensi. Dalam psikologi, teori Gardner tahun 1999 membedakan jenis intelijensi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu intelijensi itu tidak berfungsi dalam bentuk murni, tetapi setiap individu memiliki campuran yang unik. Aspek-aspeknya yaitu pertama, intelijensi linguistik, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa termasuk kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan kegunaan fungsi bahasa. Yang kedua, intelijensi logis matematis, yaitu kemampuan untuk menjajaki pola-pola kategori dan hubungan-hubungan dengan manipulasi objek-objek atau simbol dan kepekaan kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, intelijensi spasial, yaitu kemampuan untuk mengamati secara mental, memanipulasi bentuk dan objek atau kemampuan mempersepsi dunia yang visual secara akurat dan melakukan transformasi persepsi tersebut. Yang keempat, intelijensi musik, yaitu kemampuan untuk menikmati, mempertunjukkan atau mengubah musik, termasuk kemampuan menghasilkan dan mengekspresikan ritme, nada, dan bentuk-bentuk ekspresi musik lainnya. Yang kelima, intelijensi fisik kinestetik, yaitu kemampuan untuk menggunakan keterampilan motorik, halus dan kasar dalam olahraga, seni, dan produk seni pertunjukan, serta keterampilan meliputi kemampuan mengontrol gerakan tubuh dan menangani objek-objek secara terampil. Yang keenam, intelijensi intrapribadi, yaitu kemampuan untuk memperoleh akses terhadap pemahaman perasaan
impian dan gagasan-gagasan diri sendiri, dan memahami kekuatan maupun kelemahan diri sendiri. Yang ketujuh, intelijensi interpribadi, yaitu kemampuan untuk mengamati dan merespons suasana hati, temperamen, dan motivasi orang lain, serta memahami hubungan dengan orang lain. Aspek selanjutnya yaitu aspek kebutuhan siswa. Perkembangan ini merupakan bahan pertimbangan untuk menentukan materi apa yang akan dipelajari siswa. Secara umum, siswa memiliki dua kebutuhan, yaitu psikobiologis, yang dinyatakan dalam keinginan, minat, tujuan, harapan, dan masalahnya. Yang kedua, sosial, yang berkaitan dengan tuntutan lingkungan masyarakat, biasanya menurut pandangan orang dewasa. Ya, sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.